kuasa hukum saya Pak Dede, dan di sini juga ada kuasa hukum saya Pak Ristan yang akan mengklarifikasi tentang isu-isu yang beredar di luar sana. Jadi boleh Bapak kuasa hukum boleh dilanjut aja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di agenda kita hari ini terkait mengenai statement klarifikasi terhadap hal-hal yang mungkin sudah beredar di media, baik YouTube, media online dan sebagainya, yakni terkait mengenai adanya statement dari pihak Has Kreatif selaku home production dari film yang dibintangi oleh klien kami, Ratu Sofia, juga terkait mengenai adanya statement di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Has Kreatif tersebut dengan mengundang orang tua dari klien kami, dalam hal ini ibu kandung, terkait mengenai adanya statement bahwa klien kami melakukan somasi terhadap beliau. Nah, untuk itu kami dalam hal ini kuasa hukum serta klien kami akan memberikan klarifikasi terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh baik pihak Has, kuasa hukumnya, maupun dari ada statement juga dari orang tua itu sendiri. Pertama-tama juga kami perkenalkan diri, kami kuasa hukum yang telah diberikan kuasa terkait mengenai adanya somasi yang dilayangkan oleh PT Has kepada klien kami dan juga yang ditujukan kepada ayah dari klien kami, yakni Pak Sofyan. Jadi ada somasi juga dari PT Has. Nah, untuk itu nanti kami akan klarifikasi hal-hal yang terkait dengan pemberitaan tersebut. Baik, mungkin saya persilakan kepada rekan saya Pak Dede untuk lebih kurangnya. Ya. Baik, terima kasih rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami pada saat ini akan mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menurut kami itu sangat menyesatkan. Kenapa? Karena memang ada pemberitaan yang tidak benar, yang sangat merugikan pada klien kami terkait adanya berita klien kami telah mensomasi kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Jadi terkait hal itu kami nyatakan itu tidak benar. Bahwa yang ada bahwa pada saat kami atau klien kami menerima somasi dan kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami pada saat somasi tersebut ada undangan dari pihak PT Has untuk hadir dan kami hadir selaku kuasa hukum mewakili klien kami. Pada saat setelah itu kami mengirimkan surat yang isinya terkait pernyataan dan penegasan sikap klien kami kepada pihak yang menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Has, yaitu ayah kandung. Jadi kami mengirimkan surat pernyataan dan penegasan, bukan somasi. Jadi tidak ada somasi sama sekali dari klien kami kepada orang tuanya, seperti itu. Baik, mungkin dilanjut. Baik, adapun terkait mengenai surat pernyataan yang dimaksud oleh rekan saya adalah bentuk responsif dari klien kami, prinsipal klien kami, menugaskan kami sebagai kuasa hukum untuk tindak lanjut daripada hasil pertemuan. Kan sebelumnya ada somasi dari pihak PT Has yang ditujukan ke klien kami maupun ayahnya. Jadi pada saat adanya somasi tersebut juga disertai dengan adanya undangan. Jadi untuk menjaga yang namanya kooperatif dari klien kami, akhirnya kami datang pada saat undangan itu. Di situ kita dipertemukan juga dengan pihak dari keluarga, karena kebetulan juga bapaknya juga disomasi dan waktu itu diwakili oleh ibu dan adik-adik. Nah, jadi di dalam pertemuan tersebut membahas mengenai materi-materi yang ada di dalam somasi. Jadi somasi itu yang dilayangkan oleh PT Has itu adalah terkait mengenai yang menurut PT Has ada kewajiban harus dipenuhi oleh klien kami. Begitu pula juga ayahnya selaku yang menandatangani surat perjanjian kerja tersebut.
Jadi di dalam surat somasi tersebut fokusnya adalah Ratu harus melaksanakan yang namanya promosi. Terus juga terkait mengenai adanya pertanyaan dari pihak kuasa hukum PT Has dalam somasinya, itu menanyakan mengenai surat kuasa. Terus juga kurang lebih ada pernyataan bahwa telah dilakukannya pembayaran terhadap untuk proses pembuatan film tersebut, yang dimana pembayaran tersebut telah diserahkan kepada ayah dari klien kami. Dan tentunya kami menghadiri, sembari kami juga memperoleh keterangan dari ibunya bahwa surat kuasa tersebut tidak pernah ada, yakni surat kuasa dari Ratu untuk memberikan kuasa kepada bapaknya. Itu yang pertama. Terus terkait mengenai teknis-teknis daripada terkait tadi mengenai promosi, terkait mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh Ratu untuk melaksanakan sesuai yang ada di dalam perjanjian. Yakni adanya pemberian timeline yang ditujukan kepada Ratu yang diserahkan ke kami oleh pihak Has dan kuasa hukumnya, yakni jadwal-jadwal yang harus dipenuhi oleh Ratu. Oke, kami terima dari timeline tersebut. Tentunya setelah kami terima, kami membuat pertemuan dengan Ratu bahwa hasil dari pertemuan tersebut kami mendapatkan timeline yang harus saudara penuhi. Bagaimana tanggapan Ratu pada saat itu? Nah, pada saat itu Ratu menanggapi bahwa ada hal-hal yang menurut Ratu harus terlebih dahulu terlaksana. Kenapa demikian? Harus terlaksana? Karena ada yang menurut Ratu selama proses menjalani syuting ada hak-hak yang belum diterima oleh Ratu. Kalau memang perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang mengakomodir hak-hak Ratu juga. Jadi ada permintaan. Maka daripada itu kami melakukan tindakan bersurat dalam hal ini bersurat kepada orang tua Ratu, yakni bapaknya, karena kebetulan waktu itu ayahnya hadir di dalam pertemuan kami dengan PT Has. Jadi kami bersurat yang isi daripada surat tersebut adalah merupakan penegasan sikap dan bentuk daripada tanggapan Ratu terhadap adanya upaya untuk meminta Ratu melakukan promosi. Nah, di dalam surat tersebut kami pun dari segi judul saja kami tidak menyebutkan judul tersebut adalah somasi. Hanyalah bentuk pernyataan sikap. Nanti ada suratnya. Dan isi daripada surat tersebut lebih kepada argumentasi hukum kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh PT Has, bahwa di dalam surat tersebut kami menjelaskan secara aspek hukum terhadap kedudukan dan posisi klien kami dalam peristiwa ini. Terus di dalam surat tersebut juga memang ada hak yang dimohonkan oleh Ratu untuk segera diserahkan kepada Ratu terlebih dahulu. Nah, kami mencoba untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh Ratu. Dan untuk terkait mengenai yang tadi pemberitaan terhadap mengenai Ratu untuk promosi, timeline terkait mengenai kegiatan promosi film, perlu kami sampaikan bahwa Ratu bukannya mengingkari, bukannya berkeinginan untuk tidak kooperatif terhadap timeline atau agenda yang ada di dalam materi daripada keinginan Has Kreatif. Iya, dan dalam artinya tidak menolak. Tapi ada hak yang memang harus diperoleh Ratu terlebih dahulu. Dan daripada ending daripada surat tersebut juga, kami tidak memberikan yang namanya suatu ancaman konsekuensi hukum jika hak tersebut tidak diberikan. Karena pada esensinya somasi adalah memuat sebuah tuntutan, memuat sebuah permintaan yang nantinya jika tidak dikabulkan dari pihak pengsomasi akan melakukan upaya hukum. Contoh, misalnya melakukan upaya hukum pidana, perdata. Kami tidak sama sekali melakukan itu di dalam surat kami yang dianggap bahwa itu surat somasi. Gitu. Jadi
jika ada statement-statement dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa klien kami sampai mensomasi ibunya itu, kami sampaikan itu tidak benar.